I can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet. Halo Tropicaler, kali ini aku bakal ngebagiin video yang sebenarnya bisa dibilang biasa aja, tepatnya di acara Tropical Life untuk kali ini. Tapi tentunya kita kemas apik buat kalian semua. Saat ini kita lagi ada di Bandung, tepatnya untuk work from anywhere tentunya, untuk beberapa hari ke depan. Kalau ngomongin Bandung, ya seperti itu mungkin kalian juga sama, adalah kota yang gak bakal ngebosenin karena apapun ada di sini, udara yang bersih tentunya dibanding kota metropolitan. Kemudian makanan pun juga enak-enak, banyak pilihan tentunya. Wahana wisata pun juga sekitaran Bandung atau bahkan ke Lembang itu banyak banget. Your sister says she loves me, wants to share my name. She spoke to Reverend Bixby. Berdasarkan pesan utama yang akan disampaikan, aku biasanya bikin Canva. Dalam hal ini adalah bikin thumbnail. Maklum ya, background aku bukan dari anak-anak desain. Pastinya aku mencari yang simple-simple aja untuk bikin ini semua. Canva ini sangat memfasilitasi kita kaum-kaum yang nggak ngerti dan lagi belajar yang namanya desain. Itu ada dua pilihan, tidak berbayar dan yang berbayar. Thumbnail ya, itu sangat penting banget karena apa? Ngebuat orang itu makin suka untuk ngeklik. I've just got eyes for you. Sampai saat ini yang tadi aku udah cerita ke kalian semua. Jadi si iPad ini seamless banget. Kalau misalkan aku ngetik script di sini, udah tinggal tutup aja. Kalau misalkan buru-buru pengen makan siang atau market visit, udah tinggal tutup aja. Udah nggak perlu kita khawatir datanya hilang atau datanya ada yang kehapus seperti itu. Udah, langsung kita masuk ke note tadi lagi. Nah, udah. Aku kadang-kadang ngerasa gimana ya, tulisanku bakal kehapus, ternyata enggak. Jadi aku ngerasa iPad ini adalah salah satu game changer banget untuk bisa ngerubah kebiasaan kita. Next to me, girl. Got the kick in every move and I fought us like a fool for you, for you. Saat ini aku di set venue juga. Tentunya aku cari yang dekat dan yang nggak macet di kawasan Dago ya. Tepatnya ada 1 km dari ITB. Parameternya aku biasanya nyari market insight dulu di Google. Kemudian Google Map, YouTube. Saat ini kita ada juga TikTok. Cuman aku nggak lagi develop karena udah luar biasa banyak ya kerjaannya. Supaya kita lebih mudah menjangkau satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Secara Bandung kan lumayan macet juga dan banyak jalan-jalan yang dipakai satu arah tentunya. Kalau aku pribadi walaupun udah hafal jalan, ke Google Map ini penting banget karena tujuannya adalah kita bisa memperkirakan waktu kita lebih efisien di jalan. Kadang-kadang kita dapat yang namanya jalan-jalan tikus, bahkan sangat berpengaruh banget buat mood aku. Bayangin aja kalau misalnya kita dapat rute ya yang macet karena tidak ngelakuin riset sama sekali, itu kan kayak masalah banget. Like a fool for you, for you. It might seem that I'm dumb, but it's you that's got me stunned. Stay next to me, girl, next to me, girl. Something special from the rise, something special that I like about you. Jadi kadang-kadang kan kita kerja di tempat yang selalu aja sama, kerja di rumah, di meja yang seperti itu terus, kemudian kerja di kantor yang kadang-kadang kantornya pun juga depan tembok, gedung-gedung tinggi, kayak kita ngerasa bosen banget ya. Jadi kita pengen dan mencari sesuatu yang berbeda, tentunya kita bisa kerja di mana aja yang kita mau. Apalagi zaman sekarang udah dimudahin, yang paling penting adalah kita kerja dengan adanya jaringan internet, kita bisa kerja di mana aja, bahkan di pinggir laut, di pinggir sungai atau di pinggir danau. Yang paling penting adalah kalian bisa kerja, paling penting adalah kinerja. Jangan sampai kita kerja di mana aja, cara performa juga turun. Harusnya kita punya pikiran yang fresh dan kita bisa memberikan yang terbaik buat bisnis atau juga pekerjaan kantor. Kalau bagi anak-anak sales dan marketing, paling penting adalah pasal 1, tetap omset.
Bagi anak-anak marketing, kadang-kadang keterbatasan untuk membuat dan menciptakan ide ini penting banget. Karena apa? Ide ini bisa keluar dari mana aja, kapan aja. Kalau aku pribadi, ide tersebut biasanya aku tulis di agenda, ataupun juga aku bikin note di iPad ini, ataupun juga bikin sketch gitu seperti apa. Dari big idea itu aku bikin detailnya, maunya rundown-nya seperti apa, programnya seperti apa. Tujuannya adalah nanti kita udah punya waktu lebih untuk membuat ide tersebut untuk menjadi nyata, atau kita merealisasikan ide tersebut. Jadi kita punya gambaran, tinggal kita melakukan riset aja. Dan bahkan aku yakin dari kalian ide itu muncul dari mana aja, kapan aja tentunya. Kalau aku pribadi, ide itu sering banget muncul pada saat aku di kamar mandi atau lagi mandi seperti itu. Kadang-kadang kalau misalkan pas lagi mandi itu berhayal, melamun, oh ternyata dapet tuh idenya untuk bikin omset yang sekian jadi sekian. Kok kenapa aku nggak lakuin ini dari kemarin ya? Nah itu hal-hal yang kadang-kadang aku sempetin, walaupun sambil mandi misalnya, aku langsung keluar, aku tulis di agenda, aku tulis di iPad supaya aku nggak lupa. Idenya adalah yang mahal itu adalah ide. Gimana caranya ide tadi bisa dieksekusi. Kalau misalkan kita punya waktu lebih, kita tinggal cek aja di sini seperti apa. Bahkan ngerasa bahwa makin adanya pandemi seperti ini, kita ngerasa makin kesini makin dimudahkan, kita bisa kerja di mana aja yang apa yang kita mau, semakin fleksibel kita dalam bekerja. Bagi kalian yang bisa work from home, work from anywhere, apapun itu, kalau zaman sekarang kita nggak harus ya pergi ke kantor, apalagi kayak di Jakarta, berangkat dan pulang kantor adalah 5 jam. Contoh dari BSD, tiap hari, misalnya satu hari aja ngebuang 5 jam untuk pulang pergi. Dalam seminggu 5 hari kerja, 25 jam yang dibuang, itu artinya satu harinya terbuang. Tapi kalau misalkan kita bisa kerja di mana aja apa yang kita mau, kita bangun tidur tinggal bikin kopi apapun udah langsung kita kerja, aku merasa bakal jauh lebih efektif ya dibanding kita harus berangkat kerja. Yang paling penting jangan lupa kita tetap koordinasi. Belum lagi operasional yang makin bengkak, kayak contohnya bahan bakar, kemudian kita keluar masuk tol, ya itu aja udah luar biasa. Apalagi di Jakarta, masuk parkiran mobil dihitung per jam. Aku ngerasain sih operasional lebih dari 5 juta sebulan apabila kita hari-hari ngantor, bahkan lebih ya. Kita bisa lakuin Zoom meeting gimana aja ya, tidak harus kita bertemu face to face, hai. Kalau misalkan ada sesuatu yang urgent sifatnya, kita bisa ketemuan di tengah, di cafe, supaya biaya operasional pun juga jauh lebih murah. Apalagi kita bisa healing ya, tentunya sambil liburan, itu bakal seru banget dan lebih mengasihkan. Kita nggak bakal melakukan rutinitas yang selalu sama tiap harinya, kayak bosen banget. Ya, kalian juga aku yakin kerja di mana aja pasti ngalamin hal yang sama ya. Kalian semua pasti ngalamin kayak waktu berkumpul dengan keluarga itu jadi berkurang. Contoh ngantor, berangkat pagi, bahkan sebelum cahaya, dan pulang malam cahaya udah hilang. Kalian nggak bisa ngeliat matahari terbit dan terbenam. Itu kayak gila ya, kerja kok gini-gini amat ya, kerasa seperti itu nih. Ngelihat istri dan anak itu masih tidur, pulang udah tidur juga, bisa ketemu cuman di weekend aja. Ya, itu nggak ada pilihan lain. Tapi sejak adanya pandemi ini, jadi kita makin open-minded, kita kerja bisa di mana aja, kapan aja, dan aku ngerasa happy banget. Ternyata bekerja dan juga keluarga itu penting banget. Yang lebih parahnya lagi mungkin kalau misalkan kalian ngalamin hal yang sama, makin bertumbuh anaknya makin besar karena rutinitas yang selalu aja sama. Kadang kita ngerasa sedih juga, anak kita sendiri manggil nama bapaknya aja lupa. Karena kenapa? Ya gimana, kita nggak punya waktu dengan keluarga, waktunya habis kantor, jalan, hari-hari. Itu pilihan.
budaya dan perilaku kerja yang bergeser dari formal ke casual. Contohnya kaosan aja seperti ini, pakai celana pendek. Bahkan hari-hari kalian ngantor mulai dari pagi sampai dengan sore bahkan malam hari di rumah. Mungkin beberapa kalian nggak mandi gitu kan, cuman bikin kopi, makan siang, udah kerja lagi, hari-hari seperti itu. Tapi yang paling penting jangan menjudge seperti itu ya. Industri rumahan sekarang ini di era digital, kita nggak bakal nyangka orang bisa punya omset miliaran atau bahkan ratusan juta itu kerja dari rumah. Dunia udah makin bergeser ke sini. Contoh customer service di bank semakin hari semakin berkurang. Kita nggak butuh yang namanya customer service karena semua kita bisa lakuin di ATM ataupun juga pakai mobile banking. Kita pengen tanya-tanya pun juga via chat di WhatsApp ataupun juga kita disambungin ke hotline service-nya. Setelah seharian beraktivitas di luar, muter-muter di Bandung tadi ya, saatnya mungkin aku sekarang mau bersih-bersih dulu ya, mau mandi. Nanti kita sambung lagi. Aku nyariin tadi iPadku, aku taruh mana ya? Oke. Luar biasa sih ya. iPad ini memang satu alat yang benar-benar ngebantu kita bisa beraktivitas di luar, berkreativitas. Jadi aku sangat terbantu banget. Apapun aktivitasnya, aku pasti ngecekin booking yang masuk dari kalian semua, baik lewat online travel agent, kita ada di Airbnb, Traveloka, Agoda, Booking.com, dan juga Tiket.com, ataupun juga kalian bisa WA ke sini. Biasanya aku langsung balesin apapun aktivitasnya, sesibuk apapun, aku berusaha untuk fokus ke kalian semua. Tujuannya kalau misalkan kalian pengen mencari informasi apapun, atau kalian pengen pesen, kita selalu ada buat kalian, dan biasanya aku ngasih rate di bawah harga pasar. Kalau misalkan kalian tanya lewat WhatsApp, di online travel agent kita kasih promo up to 60% sampai dengan akhir November di 2022. Jadi jangan khawatir, kalian bisa pilih-pilih aplikasinya. Kita punya linknya di Linktree, nanti aku sertakan juga di bawah. Kalian bisa cek ya. Cerita sedikit tentang apa yang aku suka. Kalau ngomongin film yang ada di Netflix, suka banget sama yang namanya Money Heist. Pasti beberapa dari kalian juga ngikutin series yang satu ini. Aku paling suka film yang berbau dengan yang namanya strategi. Ini bener-bener nggambarin tengah dari hidupku banget sebagai karyawan korporasi di kota besar yang selalu bersaing mengatur sebuah strategi untuk memenangkan persaingan atau pertempuran nih guys. Apalagi selama 10 tahun bekerja di bidangku di field marketing, kadang sales, kadang marketing ya, sama aja. Cuman ada dua hukumnya. Yang pertama, membunuh atau kita yang dibunuh. Emang terkesan seram banget sih guys, tapi itulah yang terjadi. Gak ada ceritanya untuk bisa bertahan. Kalau misalnya kita bertahan dan lemah, pasti kita bakal diserang oleh musuh kan. Semua strategi itu bener-bener ada di film ini. Gila, parah banget, tapi diperankan dengan objektif yang berbeda tentunya. Basically, itu mirip banget dengan apa yang aku lakuin sekarang. Kita bertarung di lapangan untuk memenangkan suatu produk atau brand kita pengen menjadi market leader tentunya. Sekian banyak series yang ada di Netflix, cuman Money Heist ini yang aku tonton nih guys. Dari situlah aku suka. Jadi kalau nonton film yang sesuai dengan kisah hidupku banget, kita jadinya sangat tertarik banget untuk ngikutin seriesnya ini sampai dengan kelar tentunya. Aku kayaknya pengen nonton lagi ya. Ini mumpung lagi ada Netflix di sini. Episode yang berapa yang baru ya? Season yang terakhir kemarin aku sempat nonton, cuman belum kelar karena ada beberapa kesibukan. Oke, mungkin aku luangin waktu 1-2 jam. Oh ya guys, jadi aku pengen ngasih tahu kalian juga, Tropical lagi ada sale gede-gedean up to 60% buat kalian semua. Kemarin aku bikin programnya di Januari sampai dengan 31 Agustus kemarin. Aku ngelihat dengan kondisi market saat ini, BBM udah naik 2 kali. Sebenarnya harusnya juga akomodasi pun juga naik, tapi kalau misalkan aku analisa juga, aku cek lagi, agak berat banget ya kalau misalkan kita naikin semua. Ya, aku masih pertimbangin untuk pakai harga yang sama. Jadi
kalian bisa nikmatin promo 60% ini buat kalian semua tentunya sampai dengan akhir November. Jangan lewatin. Buat kalian yang pengen ke Batu, silahkan datang ke Tropical. Kalian bisa pesen semuanya lewat online travel agent. Aku memang bikin dan juga manage itu semua supaya lebih ngebudain kalian untuk bisa pilih-pilih kira-kira promonya yang masuk yang mana. Jadi jangan khawatir buat kalian untuk nggak dapetin promo itu. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness. Oke, mungkin itu aja dari aku, Handi Depi dari Tropical Batu Villa untuk hari ini. Kita udah muter-muter ya ke kota Bandung tentunya. Udah makan, udah ngawi ya. Udah banyak lah ya apa yang kita lakuin bareng-bareng hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya ke channel YouTube Tropical Batu Villa di sini. Jangan lupa kunjungi sosial media kita di Instagram Tropical Batu Villa. Mungkin itu aja dari aku. Sampai ketemu lagi di kota berikutnya. Dan tentunya jangan lupa mampir-mampir ke Tropical yang ada di kota Batu Malang. Dadah! I can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet. And I can't Ini beneran berhenti sih. I've just got eyes for you. Udah nyampe TB Simatupang. Kali ini lumayan cepet banget dari Bandung tadi, keluar dari kawasan Dago cuman 3 jam 10 menitan lah ya, dibanding kita kemarin hampir 5 jam karena masih banyak beberapa titik baik di kanan dan kiri ada perbaikan jalan. Your sister says she loves